Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wicaksono, dosen tetap program studi akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment dengan fokus pada Student Centered Learning, Project Based Learning, diskusi kelompok, dan juga studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah aplikasi komputer akuntansi merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya berupa proyek. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan menggunakan software akuntansi berbasis cloud, yakni dengan Accurate Online untuk mencatat data keuangan perusahaan secara efisien. Adapun materi yang disampaikan selama 1 semester, pertama adalah materi pengantar aplikom akuntansi, kedua sistem informasi akuntansi, ketiga pengaturan awal, keempat modal awal pendirian perusahaan, kas dan bank, kelima pembelian barang, keenam penjualan barang dagangan, ketujuh pendapatan jasa, kedelapan metode penilaian persediaan, ke-9 aset tetap, ke-10 buku besar, ke-11 laporan keuangan, dan terakhir adalah modul manufaktur. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi Akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah akuntansi, serta mampu bekerja dalam tim secara kolaboratif di lingkungan multidisiplin. Yang kedua, menerapkan prinsip akuntansi manajemen, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dan pelaporan yang berbasis data. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada dua, yakni yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengoperasikan dasar-dasar sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan salah satu software akuntansi komersial untuk mengelola data transaksi keuangan perusahaan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam. Adapun referensi buku diambil dari buku karangan Sukartini dengan judul Praktikum Komputer Akuntansi dengan Accurate Online, diterbitkan oleh Salemba 4. Sedangkan referensi tambahan diambil dari hasil penelitian saya yang telah diterbitkan di jurnal terakreditasi Sinta 4 dengan judul penelitian Pengaruh Komputer Anxiety dan Komputer Self-Efficacy terhadap minat mahasiswa akuntansi Unusida menggunakan software akuntansi. Sistem pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer akuntansi dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Google Meet sebagai tool web conference-nya. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan menggunakan website e-learning Unusida untuk akses materi pembelajaran, absensi, dan juga pengumpulan tugas maupun kuis. Pembelajaran mata kuliah aplikom akuntansi dilaksanakan selama kurang lebih 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis. Kemudian UTS dilakukan di minggu ke-8, minggu ke-9 sampai ke-15 kembali pemaparan materi dan kuis, dan juga selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer akuntansi didapatkan dari 4 komponen. Yang pertama, tugas 1 meliputi kuis sebelum UTS dengan bobot sebesar 30%. Tugas 2 meliputi kuis setelah UTS dengan bobot 30%. UTS berupa soal IC dengan bobot 20%. UAS berupa proyek pendampingan UMKM dengan bobot penilaian 20%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah aplikasi komputer akuntansi untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo.
Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran yang akan saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam perkuliahan untuk mata kuliah aplikasi komputer akuntansi, di mana pada hari ini teman-teman sudah memasuki pekan ke-9, di mana di pekan 9 ini nanti teman-teman akan belajar materi mengenai metode penilaian persediaan. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, ada baiknya kita ulas terlebih dahulu materi di pertemuan sebelumnya ya. Ada yang ingat pertemuan sebelumnya materinya tentang apa? Oh iya, Mbak Vina, monggo. Ini Pak, kemarin Apa? itu saya ada yang masih belum paham terkait yang Belum paham? Iya, Oh kalau iya, misalnya gimana? di usaha bengkel gitu, itu yang dimasukin laporannya di Accurate itu apakah hanya jasa aja atau juga ada dagangnya? Soalnya kan di bengkel itu kan biasanya juga tidak melayani jasa aja, kadang kan juga ada yang kayak melayani ganti uli atau spare part gitu. Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas materi mengenai pendapatan jasa atau transaksi-transaksi yang ada di perusahaan jasa. Seperti kita ketahui, bengkel itu adalah salah satu contoh perusahaan jasa ya. Kalau teman-teman pengen servis motor ataupun mobil, pastikan larinya ke bengkel ya. Mau itu ada di Sidoarjo ataupun di luar Sidoarjo. Nah, untuk di sistem Accurate ataupun aplikasi komputer akuntansi, nah usaha bengkel ini agak unik teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman dapat konsumen yang fokus hanya untuk tune up ataupun servis saja, itu maka owner akan memberikan jasa berupa servis saja ya. Tapi yang jadi masalah, gimana Pak kalau ada yang perlu diganti spare partnya atau olinya? Nah, maka sebenarnya bisnis ini tidak hanya bisnis jasa, tapi kombinasi ya, ada dagangnya. Jadi ketika menerima konsumen yang harus ganti spare part, maka transaksi spare part itu adalah transaksi dagang sebenarnya Mbak. Jadi nanti di akun laporan keuangannya itu tetap ada stok persediaannya. Gitu ya Mbak Vina ya. Kalau begitu saya mulai ya teman-teman materi hari ini, metode penilaian persediaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pemakaian metode penilaian persediaan. Nah, sebelum itu ada baiknya kita belajar definisinya terlebih dahulu ya. Apa itu persediaan? Jadi persediaan sendiri secara definisi, ini saya ambil dari PSAK teman-teman ya. Persediaan adalah aset berwujud berupa barang atau bahan yang disimpan perusahaan baik untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha normal, diproses dalam produksi maupun digunakan sebagai perlengkapan untuk mendukung kelancaran operasional ya. Nah, untuk lebih mudahnya gini teman-teman. Namanya orang bisnis pasti memiliki persediaan, kecuali yang pure murni jasa ya. Contoh nih, teman-teman pengen makan bakso. Bakso sendiri kan ada bahan bakunya ya. Ya, dari apa bahan bakunya? Daging. Kalau di pinggir jalan kanji ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bahan baku ya. Kemudian ada lagi barang dalam proses. Barang dalam proses ini untuk memudahkan analoginya kayak gini teman-teman. Nah, ada pengusaha dia jual ayam goreng, maka bahan bakunya adalah ayam yang sudah disembelih. Ya. Ayam sudah disembelih tapi belum diapa-apakan ya. Kemudian diproses nih, diberi bumbu, dimarinasi, akhirnya jadi ini. Ayam apa ini yang warna kuning ini? Ungkep ya. Ungkep. Kalau ungkep ini bisa dimasukkan kulkas, besok bisa dimasak lagi ya. Makanya disebut sebagai barang dalam proses ya. Barang jadinya apa? Jadi ketika bahan baku diolah,
menjadi barang dalam proses, diolah kembali akhirnya menjadi barang jadi yang siap untuk diperjualbelikan, yaitu contohnya ayam goreng ini ya, yang siap untuk dimakan oleh para pelanggan. Nah, itu adalah serangkaian contoh persediaan. Jadi bisnis itu rata-rata punya stok atau persediaan ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Kira-kira persediaannya apa? Tepung, oke. Ada telur, gula sama ragi biasanya. Oke. Kalau ini Itu toko kelontong ya. Persediaannya apa? Barang jadi langsung ya, karena dia langsung beli dari pabrik ya. Contohnya apa? Air mineral, rokok ya, gula, teh dan lain sebagainya ya. Nah, berarti dari sini teman-teman sudah paham ya apa itu persediaan. Nah, sekarang ada banyak masalah teman-teman seorang pebisnis di dalam mencatat persediaan. Apa saja itu? Yang pertama, namanya barang itu bisa berubah-ubah harganya ya. Hari ini harganya 1.000, besok bisa naik tuh. Tiba-tiba yang nggak ada angin, nggak ada hujan, moro naik jadi 1.500 ya. Pusing akhirnya pengusahanya ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak semua bahan baku itu ataupun persediaan itu jangka waktunya itu lama. Bisa cepat, ada yang cepat basinya ya, atau expirednya. Yang ketiga, bisa jadi ada persediaan itu yang cepat lakunya. Tapi karena ada persediaan yang mungkin mahal atau kualitasnya kurang bagus, akhirnya nggak laku-laku ya. Nah, masalah ini akan kita selesaikan menggunakan sistem namanya Accurate Online ya. Di dalam PSAK sendiri sebenarnya ada 3 metode teman-teman yang umum bisa kita pakai ya. Pertama FIFO, kedua average, yang ketiga adalah metode identifikasi khusus. Tapi khusus aplikasi Accurate ini hanya bisa 2. Yang pertama adalah FIFO. FIFO ini singkatan ya, kepanjangannya adalah first in first out. Barang yang pertama masuk ke gudang itu adalah barang yang dipakai untuk dijual ke konsumen. Nah, jadi misalnya nih ada perubahan harga. Misalnya saya beli handphone merek A ya. Hari ini saya beli harganya 1 juta rupiah. Besok saya beli lagi ternyata naik jadi 1.500.000. Barang yang saya jual pertama kali kalau menggunakan FIFO adalah barang yang pertama kali masuk tadi 1 juta. Jadi 1 jutanya akan menjadi harga jualnya nanti ya. HPP-nya juga akhirnya pakai yang 1 juta. Nah, beda kalau harga rata-rata. Kita tidak mempedulikan barang yang masuk itu mau tanggal berapa, harganya berapa. Ya sudah, semua masukin aja ke gudang ya. Terus nanti ketika ada yang mau beli gimana Pak? Tinggal kita rata-rata. Dari sekian banyak barang, harganya berapa kita jumlahkan, dibagi, total ada yang ada di dalam gudang. Harga rata-rata itu yang kita pakai ke dalam pembukuan. Nah, ini ada studi kasusnya teman-teman ya, yang bisa sebagai contoh. Tanggal 1 November ada Tuan Ahmad mendirikan perusahaan dagang bergerak di bidang elektronik ya, jual beli laptop, dinamakan Ahmad Elektronik ya. Nah, tanggal 1 November beliau memulai usaha dan membuka rekening atas nama perusahaan di Bank Mandiri, menyetorkan dana 100 juta. Kemudian dari 100 juta beliau membuka kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini bagaimana caranya di dalam sistem itu tidak rumit sebenarnya teman-teman ya. Pertama yang harus teman-teman ketahui adalah membuat data usaha terlebih dahulu. Apa saja yang harus dibuat? Pertama, nama usahanya sesuai dengan studi kasus tadi kan Ahmad ya, Elektronik. Bidang usaha tinggal dipilih sesuaikan dengan usaha yang ada di dalam studi kasus, kemudian klik buat data usaha. Nah, nanti akan teman-teman dibawa ke bagian ini ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman isi tanggal mulai data ini adalah kapan kalian mulai usaha. Pertama kali kapan diisi di sini, dan juga metode pencatatan persediaan yang mau kalian pakai. Contoh nih Pak, saya mau pakai FIFO, ya tinggal dipilih FIFO. Pak, saya mau pakai average rata-rata, tinggal pakai rata-rata ya. Kemudian jangan lupa dipilih menunya Accurate Online,
diklik selanjutnya, diklik selesai, akhirnya data usahanya terbentuk. Kemudian gimana caranya melakukan penyetoran ke bank? Di sebelah kiri itu ada menu kas dan bank, ada menu di dalamnya, ada menu penerimaan. Nah, itu teman-teman bisa pilih ya. Nah, yang harus diisi adalah uang modal awal ini mau dimasukkan kemana? Ke dalam rekening Bank Mandiri atau ke rekening yang mana gitu. Kemudian tanggal itu diisi. Teman-teman mau mencatat transaksi setoran modal awal ini di tanggal berapa. Dan juga di bawahnya teman-teman harus cantumkan akun modal. Di dalam accurate pilihannya ada ekuitas saldo awal. Ketika diklik akan teman-teman dibawakan ke menu memasukkan nilainya berapa modalnya ya. Nah, ketika sudah diklik lanjut, maka sudah berhasil terbentuk jurnalnya. Nah, dengan sistem ini jauh memudahkan teman-teman ya. Kemudian gimana caranya membuat kas kecil? Tinggal masuk sama menunya, kas dan bank, tapi pilih yang menu transfer ya, dipindahkan dari rekening Bank Mandiri ke, nah teman-teman pilih kas kecil ya, senilai 5 juta. Kemudian disimpannya itu pilih yang ini, yang gambar biru warna disket ini ya. Nah, disimpan. Lalu akan otomatis terbentuk jurnal kedua. Debit kas kecil, kredit Bank Mandiri. Sekarang studi kasusnya di tanggal 2 November si pengusaha dia membeli barang dagangannya yaitu laptop ya dari PT Sukses Selalu 1 unit laptop Lenovo seharga 4 juta per unit. Kemudian di tanggal 3 November membeli kembali 2 unit laptop dan di tanggal 5 November dijual kembali 2 unit laptop seharga 5.500.000. Nah, pertama buat data barang dan jasa terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman silakan dibuat barang yang mau kalian jual itu barang yang apa. Nah, itu diisi di sini. Pastikan jenis barangnya adalah persediaan dan diisi satuannya. Kemudian langkah berikutnya, kan kita mau membeli barang tentu ada pemasoknya. Nah, harus buat data pemasok terlebih dahulu. Diklik data pemasok, masukkan datanya PT Sukses Selalu, kemudian disimpan. Untuk pembelian ada menu teman-teman, di kiri itu ada menu pembelian, tinggal dipilih faktur pembelian ya. Nah, di faktur pembelian ini teman-teman bisa mengisi data pemasoknya terlebih dahulu, dipilih PT Sukses Selalu. Tanggal ini diisi tanggal kapan membeli barang dagangannya. Kemudian di pilihan barang dan jasa pilih laptop Lenovo yang tadi sudah teman-teman entry. Tinggal dimasukkan nominalnya. Nominal sama kuantitas kalian belinya berapa biji. Kemudian diisi nomor fakturnya. Fakturnya nomor berapa baru disimpan. Maka akan muncul jurnal pembelian ya, debit persediaan dan kreditnya hutang usaha. Untuk penjualan, misalnya kita menjual barangnya ya, nah dijual 2 unit laptop Lenovo kepada Alex harga 5.500.000. Nah, langkahnya adalah tinggal masuk menu penjualan, kita buat data pelanggannya dulu. Nah, pelanggan kita namanya siapa pelanggannya, bisa perorangan, bisa atas nama perusahaan. Karena contohnya perorangan, kita isi namanya Alex. Kemudian kalau untuk input penjualannya sama tadi ya, masuk menu penjualan. Nah, menunya adalah faktur penjualannya. Nah, tinggal diisi nama pelanggannya Alex, tanggal 5, contohnya ya transaksinya, dipilih barangnya adalah laptop, tinggal diisi. Nah, teman-teman mau jual barang itu kuantitasnya berapa, di harga berapa. Maka sistem otomatis mengkalkulasi, tinggal disimpan. Begitu disimpan, jurnal penjualannya akan terbentuk. Debit piutang, kredit penjualan. Untuk penyesuaian persediaan gudangnya otomatis juga terbentuk. Debit HPP, kreditnya adalah persediaan. Jadi ini sangat memudahkan sekali ya. Belum saya akhiri kuliah pada hari ini. Ada baiknya kita praktek dulu ya teman-teman, ngerjakan kuis. Pertama membuat data usaha dulu. Kita simulasikan biar teman-teman paham ya. Ada yang mau mencoba?
Iya, silakan Mbak Iza. Data usahanya toko sembako Cahaya Dewi. Duduk aja Mbak. Nah, data usaha tinggal diklik, pilih accurate, ya, diklik selanjutnya, diisi nama perusahaannya dulu teman-teman ya, diisi. Kategori usahanya tinggal dipilih ya. Usaha ini bergerak di bidang apa? Nama usaha disamakan ya dengan nama perusahaannya. Oke, ditarik turun Mbak. Oke, bidang usahanya juga dipilih, sesuaikan dengan usaha ini bergerak di bidang apa. Klik buat data usaha ya. Oke, nah ini tinggal diisi. Mulai datanya misalnya tanggal 1. Yang terpenting adalah metode nih. Teman-teman pakai apa? Vivo atau average ya. Kemudian klik selesai Mbak. Nah, setelah berhasil membuat data awal perusahaan, silakan Mbak Iza praktekkan, diikuti dengan teman-teman ya. Nah, misalnya toko sembako ini menyetorkan modal awal ya, pendirian ke Bank BCA sebesar 20 juta. Di tanggal 1 Juni ya. Ketika buka langsung menyetorkan modal awal ya. Nah, ini sudah berhasil terbentuk. Tadi langkahnya gimana Mbak Iza? Masuk menu apa? Masuk menu pesan bank. Tapi ini untuk kan menyetorkannya di Bank BCA. Kita pilih akun perkiraan terlebih dahulu untuk menginput. Ini dicentang akun, kemudian ininya dipilih pesan bank, kemudiannya diinput Bank BCA. Oke. Kemudian disimpan. Oke, selanjutnya Ke akun pesan bank, kemudian dipilih penerimaan. Nah, di sini dimasukkan yang Bank BCA tadi. Oke. Untuk tanggalnya kan tadi tanggal 1. Tanggal 1, oke. Kemudian di akun perkiraan dipilih Akun modal tadi ya, ekuitas modal awal ya. Saldo awal ya, senilai 20 juta. Ya, oke. kemudian lanjut. Kemudian disimpan ya. Nah, coba Mbak Iza tunjukkan ya jurnal hasil input transaksi tadi biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Nah, masuk menu daftar laporan, klik laporan ya. Kemudian pilih buku besar, nah, kiri ya. Sama keseluruhan jurnal. Ini caranya melihat berhasil tidak menteri transaksinya, kemudian ditampilkan. Nah, gini ya teman-teman ya caranya ya. Sangat mudah sekali. Bayangkan kalau manual sama elektronik ya. Elektronik cuma berapa detik sudah selesai ya. Gitu. Mungkin satu orang tambahan lagi ya, praktek ya. Nah, untuk transaksi pembelian barang, ada yang mau mencoba? Oke, silakan Mbak Naya, maju. Nah, pertama, anggaplah kita mau membeli barang, ini teman-teman. Ini apa nih? Gula. Ya. Kita belinya di toko Alwi ya. Oke. Produknya, mereknya adalah Gulaku. Nah, pada saat membeli nanti diinput ya Mbak Naya dan juga teman-teman. Harga belinya 15.000, harga jualnya 17.500. Karena kita pengen untung ya, cuan sebagai pengusaha. Jadi jangan disamakan. Berarti langkah pertama apa tadi? Membuat Persediaan. sudah tadi ya. Data pemasok terlebih dahulu ya. Oke. Diisi nama pemasoknya. Tadi namanya toko Alwi ya. Nanti sisanya teman-teman pakai buat tugas PR ya. Ya, biar praktek semua di rumah ya. Oke. Kemudian apalagi Mbak tadi? Masuk menu pembelian, pilih menu faktur pembelian ya. Nah, silakan dipilih pemasoknya tadi. Toko Alwi. Oke. Kemudian tanggalnya tadi anggaplah tanggal 2 gitu ya. Oke. Cari pilih barangnya. Nah, ini belum muncul. Kenapa? Karena data barang dan jasanya belum ada. Nah, solusinya silakan masuk menu persediaan, input dulu Mbak, barang dan jasanya ya. Jangan bingung ya. Oke. Nah, silakan diinput namanya. Gulaku tadi ya. Ya. 1 kilogram. Jangan lupa satuannya Mbak. Satuannya mungkin bisa 1 pack atau 1 piece. Ya, mungkin piece saja biar gampang ya. Ya, oke. Disimpan selanjutnya ya. Nah, setelah berhasil masuk kembali teman-teman ke menu yang tadi, faktur pembelian ya. Oke. Nah, dilengkapi. Maka akan ada pilihan barang dan jasanya, Gulaku. Oke.
Oke. Kemudian diklik lanjut. Ya, kemudian jangan lupa ini Mbak, tanda seru. Nomor fakturnya diisi ya, F01. Ya, oke. Langsung disimpan, Mbak. Nah, untuk melihat apakah transaksi ini berhasil atau tidak, ceknya tadi teman-teman di menu laporan. Masuk menu laporan, Mbak. Ya. Daftar laporan. Oh ini, ya sudah ada ya, tinggal di refresh saja. Oke. Nah, sudah berhasil ya. Nah, jadi tadi yang saya jelaskan, tinggal teman-teman praktekkan nanti di rumah ya. Ini sebenarnya ada banyak nih soalnya ya, yang nanti harus teman-teman kerjakan. Nah, saya beri tugas ya. Selanjutnya ini masih ada nih, ya transaksi selanjutnya ya. Mengingat waktu sudah habis perkuliahannya, kita pakai sebagai tugas ya. Silakan dibawa pulang teman-teman ya. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Mata kuliah hari ini sudah jelas? Jelas ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca wal asli ya teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran dari mata kuliah aplikasi komputer akuntansi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi pada program studi S1 Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, yakni Kemdikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 7 Jawa Timur, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas NU Sidoarjo, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Apabila saya ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.